Assalamualaikum, shalom, dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Putri dengan NIM H1B1200020 dari Prodi Ilmu Politik, mata kuliah Partai Politik, dan dosen Pak Hatta. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai konsep partai politik, platform, ideologi, dan rekrutmen anggota, serta konsep kelompok penekan. Materi yang akan pertama saya bahas itu partai politik menurut beberapa para ahli. Ada Edmund Burge. Menurut Edmund Burge ini, partai politik merupakan suatu kumpulan orang yang bersatu untuk memperjuangkan kepentingan melalui usaha mereka bersama. Kemudian ada Zygmunt Newman mendefinisikan parpol itu suatu organisasi aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan dari rakyat lewat persaingan dengan golongan lain. Kemudian ada Ronald Reagan. Partai politik bukanlah persaudaraan. Bersatu dalam partai politik karena keyakinan tentang seperti apa pemerintahan yang baik. Nah, dari ketiga para ahli tersebut menekankan partai politik ini pada akar ideologis yang disepakati. Contohnya itu ada partai penggemar bir di Polandia dan ada partai hijau di Amerika. Selanjutnya ada menurut Joseph Schlesinger pada tahun 1991. Beliau ini mengatakan partai politik ini adalah kelompok yang terorganisir atau dikatakan disusun dan sudah diatur untuk mendapatkan kontrol atas pemerintahan. Kemudian ada John Eldrick pada tahun 1995. Menurutnya partai politik bisa dilihat dari koalisi elit untuk merebut dan menggunakan jabatan politik, mengatasnamakan jabatan politik. Kemudian ada Meriam Budiarjo. Partai politik ini merupakan suatu kelompok yang terorganisir atau dikatakan disusun dan sudah diatur, yang anggota-anggotanya ini mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama serta tujuan yang sama untuk memperoleh kekuatan politik untuk merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan program kerja. Nah, dari konteks tersebut, partai politik ini diibaratkan sebuah organisasi politik yang berorientasi terhadap perebutan dan mempertahankan posisi di pemerintahan. Dalam artian, pemerintah ini diisi posisi-posisi strategis jabatan publik. Nah, selanjutnya ada satu tokoh lagi, yaitu Giovanni Sartori. Menurut Giovanni ini, berdasarkan konteks negara, demokrasi, maupun paham ideologis lainnya, keberadaan partai politik ini mampu menghubungkan masyarakat dengan pemerintahan. Nah, dengan demikian dapat didefinisikan dan disimpulkan bahwa partai politik ini memiliki peran yang cukup penting dalam sistem pemerintahan. Partai politik ini meyakinkan warga dapat berpartisipasi langsung dalam sistem pemerintahan yang akan memungkinkan adanya terpilih sejumlah jabatan untuk mengisi pemerintahan. Partai politik ini juga dapat menyatukan kelompok yang beragam, tercerai-berai menjadi suatu penghubung di tingkat-tingkat pemerintahan yang berbeda sekalipun. Partai politik ini juga dapat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam politik. Katanya juga dapat menuntut politisi untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka yang mungkin melanggar hukum, serta jika ada isu penting terkait hal yang penting akan dibahas, mereka akan berdebat dan berdiskusi. Materi selanjutnya itu ada awal mula partai politik modern.
awalnya dimulai pada abad ke-19 di Amerika dan di Eropa atas dasar perkembangan politik elektoral yang meningkat dan demokrasi yang sebelumnya berkembang terhambat akibat ketakutan atas dasar munculnya kekuatan baru yang dapat merugikan kelompok yang berkuasa lama. Nah, kemunculan partai modern ini bukan hanya sekedar fungsi untuk mengubah insentif organisasi saja, namun juga dipengaruhi oleh kekuatan disintetatif organisasi. Bahkan di banyak tempat pembentukan partai politik ini terganjal atau terhalang oleh hukum atau aturan. Aturan ini memang sengaja dirancang untuk membungkam pendapat atau pandangan politik. Kita lanjut ke materi platform dan ideologi partai politik. Ideologi partai politik ini merupakan suatu landasan pandangan hidup partai politik dalam menentukan sikap yang baik terkait proses pemilihan anggota. Ideologi partai politik ini juga dapat memunculkan kebijakan dan cara pandang menentukan masa depan arah negara. Nah, tadi sudah membahas ideologi, sekarang ke platform partai. Platform partai ini merupakan serangkaian atau sekumpulan kebijakan yang didukung oleh partai politik, kelompok tertentu, atau bahkan praktisi politik perorangan. Nah, fungsi dari platform ini biasa digunakan untuk menarik perhatian dari masyarakat, misalnya dalam pemilihan umum. Nah, selain itu bisa juga digunakan untuk melihat kesamaan atau bahkan perbedaan pada prinsip kebijakan yang biasa dipertimbangkan saat membentuk koalisi. Nah, ada beberapa platform partai yang biasa digunakan oleh partai politik ini, diantaranya ada agama, nasionalisme, pembelaan terhadap rakyat kecil atau kelas menengah, dan upaya menggapai kesejahteraan dan memerangi kemiskinan dan sebagainya. Para elit dan pelaku politik ini idealnya mesti lebih mengedepankan platformnya agar rakyat sebagai pemilih dan pemegang kedaulatan atas pilihan mereka diposisikan tidak sebagai alat legitimasi saja atas posisi kedudukan yang diraih oleh para elit. Selanjutnya ada pola rekrutmen. Nah, rekrutmen politik ini merupakan proses di mana partai mencari anggota baru dan berusaha untuk mengajak orang yang berbakat dan memiliki skill untuk dapat berpartisipasi dalam proses politik melalui organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan tertentu seperti golongan buruh, petani, pemuda, dan sebagainya. Nah, seperti yang ditegaskan oleh Mohtar Mosoid bahwa rekrutmen politik ini merupakan suatu fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah. Nah, melalui penampilan dalam media komunikasi menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu. Ada dua cara khusus seleksi pemilihan, yakni yang pertama ada kriteria universal dan kedua ada kriteria partikularistik. Kriteria universal ini merupakan seleksi untuk memainkan peran dalam sistem politik berdasarkan kemampuan dan penampilan melalui tes atau ujian, bahkan bisa juga lewat jalur prestasi. Yang kedua ada kriteria berdasarkan partikularistik. Pemilihan ini bersifat primordial, yang artinya didasarkan atas suku, ras, keluarga, atau bahkan faktor status. Berikutnya itu ada menurut ahli Ahmad dan Powell, ada proses rekrutmen politik yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu prosedur tertutup dan prosedur terbuka. Maksud dari prosedur tertutup ini dilakukan oleh para elit
partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih calon yang dianggap layak untuk diberi jabatan. Tentunya itu berdasarkan kemampuan mereka, kapasitas yang dimiliki untuk menjadi pemimpin. Maka dari itu, prosedur ini dikatakan tertutup karena hanya segelintir orang saja yang menentukannya. Yang kedua, ada prosedur terbuka. Dalam masyarakat, mereka tentu berhak untuk menentukan pemimpin di dalam negaranya. Nah, dikatakan terbuka ini karena hasil dari pengumuman pemenang dalam kompetisi itu dilaksanakan secara terbuka dan secara terang-terangan. Ada beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen. Ada partisan. Partisan ini dilakukan sebagai pendukung loyalitas terhadap partai sehingga direkrut untuk menduduki jabatan strategis. Ada compartmentalization. Proses ini didasarkan pada latar belakang, pendidikan, dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial publik. Contohnya itu aktivisi kegiatan LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Kemudian ada immediate survival. Ini proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan mereka rekrut. Terakhir ada civil service reform. Ini rekrutmennya berdasarkan kemampuan dan loyalitas seseorang dalam sebagai calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau kedudukan yang lebih tinggi lagi. Lanjut ke jenis partai berdasarkan pola rekrutmen. Ada partai massa. Partai massa ini idenya mendapatkan anggota sebanyak mungkin. Partai ini lebih mementingkan kuantitas anggotanya. Partai ini seringkali memobilisasi massa pendukung untuk kepentingan partai. Nah, partai massa ini berbasiskan kelas sosial seperti orang kecil, tetapi juga dapat berbasiskan agama, loyalitas kepada partai, dan lebih ke identitas sosial dibanding ideologi. Ada partai kader. Partai ini lebih menekankan kualitas anggotanya dibanding kuantitasnya. Partai ini berpegang teguh pada ideologi tertentu dan akan terus-menerus melakukan pembaharuan dan perubahan. Materi selanjutnya ada kelompok penekan. Kelompok penekan ini merupakan organisasi kelompok masyarakat yang secara khusus bersikap idealis terhadap persoalan politik maupun kebijakan pemerintah, di mana itu secara langsung maupun tidak langsung yang berfungsi sebagai kontrol yang stabil. Kemudian kelompok penekan ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu organisasinya ini tidak mencari kekuasaan untuk pribadi atau untuk ambil bagian dalam kendali pemerintah, tetapi mereka hanya melancarkan pengaruh kepada para penguasa dan juga memberikan tekanan kepada orang-orang tersebut. Orang-orang ini terbangun dalam kelompok ini adalah orang-orang minoritas atau mewakili jumlah yang terbatas. Kelompok penekan tersusun dalam dua kategori, yaitu pertama, melancarkan pengaruh atas kekuatan politik secara langsung. Yang kedua, aktivitas yang dilakukan tidak langsung kepada ke ruangan lingkup politik, yang berarti kelompok sastra atau musik ini dapat mengkritik atau mengapresiasi pemerintah dengan karya musik mereka. Kembali lagi pada kelompok penekan ini merupakan bagian struktur dari sebuah kelompok dalam ruang lingkup civil society. Nah, dengan begitu, pandangan pribadi saya, partai politik sekarang ini sudah banyak kehilangan kepercayaan dari warganya maupun dari kaum muda sekalipun. Kaum muda berpikir bahwa partai politik ini akan menghalalkan berbagai cara agar mereka bisa sampai ke kursi pemerintahan dan menduduki jabatan-jabatan dan posisi-posisi.
sehingga apalagi sekarang ini popularitas itu menjadi barang jual untuk mereka memperoleh kemenangan. Dan solusinya itu misalnya dengan partai politik yang lebih bersikap terbuka lagi dan tidak menggunakan popularitas mereka untuk menjadi tolak ukur kepentingan mereka. Nah, dan juga dapat menghentikan money politik yang semakin beredar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf, dan apabila pemaparan yang kurang jelas, saya juga mohon maaf. Terima kasih.